Halo semua, ketemu lagi dengan saya Wafik dari mastercode.com. Kali ini kita akan belajar bagaimana memparsing dari data kita yang ini, data JSON ini ke dalam bentuk objek. Pertama-tama objek itu kayak apa sih? Contohnya kalau kita lihat di data API kita ini kalau kita klik-klik nih, kita bisa minimize satu-satu. Saya akan terangin dulu di sini biar teman-teman bisa paham dulu objek itu kayak apa kalau di sini. Jadi sebenarnya kalau kita mau menampilkan data ke aplikasi kita, kita mesti ubah dulu datanya ke dalam bentuk objek. Setelah dalam bentuk objek, baru kita bisa tampilin sesuai yang akan kita inginkan. Intinya seperti itu sih sebenarnya. Jadi yang namanya objek dari API, contoh API kita ini contohnya, ini objek, ini suatu objek, ini objek, ini objek, ini objek. Kalau yang ada tanda ininya, tanda apa tuh kayak expanse gitu, ini bukan objek, tapi karena kalau objek itu berarti ini dia hanya berupa dia berupa ada key dan ada value-nya. Ini key-nya, ini value-nya. Ini key message, value-nya 0.2586. Ini value-nya. Nah, kalau yang city kalau kita klik, nah di sini dia punya data, beberapa data, ada berapa data nih, sorry. 1, 2, 3, 4. Nah, city punya banyak data. Nah, ini yang namanya city ini berarti berupa array. Dia punya data, ada data. Jadi kalau di city ini objeknya ada ID, jadi city punya objek ID. Kalau yang tampilan awalnya data objeknya ini ada COD, message, CNT. Nah, di sini ada data lagi namanya city. Nah, city ini bukan objek tapi suatu array karena city itu punya objek yang namanya ID, name, chord. Terus di chord pun dibagi dua lagi, ada long, lat, dari untuk posisi koordinatnya, maksudnya ada country, ada populasi. Nah, kita kan nanti kalau kita lihat desain kita cek desain kita deh. Kita cek desain kita kan di sini akan nampilin kita akan nampilin waktu, terus ini ada bulan dan harinya dan tahunnya, terus di sini ada maksimum temperatur, di sini ada statusnya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh di sini kalau kita lihat di city-nya Tangerang, berarti nanti di sini tampilannya di sini akan Tangerang. Terus ini country-nya kalau lihat, ini kita gini aja biar kelihatan. Kalau kita lihat country di sini ID, kalau ID berarti Indonesia, nanti statusnya akan kita ubah juga Indonesia. Terus di sini ada 60 derajat nih temperatur maksimum. Temperatur maksimum letaknya ada di list kalau nggak salah. Nah, list dia ada di temperatur maksimum, ada di list. Nanti kita akan nampilin data-datanya, tapi untuk menampilkan data-data ini yang kita perlukan, di sini kita mesti ubah dulu dalam bentuk objek. Sedangkan di sini ada yang sudah dalam bentuk objek, ada yang belum. Ini kalau message sudah objek, tapi kalau yang apa nih tadi nih, kita perlu posisi status ramalannya apa. Ini bentuk, kalau di sini dia bukan bentuk objek. Nanti kita akan ubah dulu. Terus di sini ada lokasinya, ada temperatur maksimumnya. Nah, kalau di sini city itu bukan objek, array. Jadi nanti kita akan ubah city ini dalam bentuk objek. Nanti ada caranya, saya akan kasih lihat. Terus di sini ada list. List ini datanya banyak banget. Di dalam list sendiri ada array dalam array. Jadi list itu punya array weather, punya array clouds. Si weather sendiri ada array objek yang namanya ID, main, description, icon, dan si data pun ada banyak banget. Sedangkan ini kompleks, di sini ada tanggal, sedangkan tanggal lokasinya ada di dalam list. Ini dalam list langsung di objek dt.txt. Nah, sedangkan kalau temperatur maksimum dia ada di list. Kalau kita klik ada di list. Teman-teman perhatiin baik-baiknya, ada di list. Terus dia ada di di main. Kita klik ada main. Nah, di main ini ada temperatur maksimum, minimum. Jadi nanti kita akan ubah
ubah array-array ini supaya dalam bentuk objek, baru kita bisa tampilin data yang akan kita inginkan. Jadi seperti itu intinya. Semoga bisa paham, teman-teman sudah bisa bedain mana objek, mana yang bukan objek, mana yang array, mana yang sudah objek. Biar lebih jelasnya langsung kita praktekin aja, kita implementasikan dengan volley. Enaknya kalau kita pakai volley, kita mau parsing kayak gini sudah ada fungsinya, tinggal kita panggil fungsinya aja. Kita contohin aja langsung biar lebih jelasnya. Minus ini video yang sebelumnya kan kita sudah nampilin data JSON-nya ya teman-teman. Ini data JSON-nya nih. Kita coba compile ulang lagi aja. Kita clean. Kita compile ulang lagi aja coba. Ini yang video sebelumnya hasilnya seperti ini. Install APK. Nah, ini datanya masih belum bentuk JSON utuh. Sedangkan kita tuh nggak butuh semua, kita hanya butuh beberapa aja, makanya kita mesti ambil yang kita perluin aja. Untuk cara ambilnya sendiri kita mesti ubah dulu dalam bentuk objek, baru kita bisa ambil dan kita bisa tampilin. Jadi seperti itu kurang lebih kira-kira. Pertama-tama berarti kita ke sini ke response. Jadi di method onResponse ini sebenarnya ini metode untuk apa sih respons setelah kita ngambil request kalau sukses. Jadi kita akan coding di dalam method onResponse ini. Sini kita bisa panggil namanya JSON. Nih kalau kita cek nih, tadi kan kita di sini yang sudah dalam bentuk objek kan ada message, ada COD, ada CNT. Nah di sini kalau ini sudah dalam bentuk objek, kita bisa panggil langsung di requestnya. Jadi seperti ini caranya. Ini kan sudah bentuk objek nih. Ini objek, COD, message, CNT. Ini saya teranginnya akan pelan-pelan aja ya, biar teman-teman lebih paham dan semoga bisa dipahami. Response, get string, kita panggil di sini stringnya, nama objeknya message. Kita misalkan akan ambil message. Kita bisa langsung seperti ini, message. Kita ambil ke log aja. Kita akan ambil dalam log information response message response dot get string. Ini get stringnya ini message. Kita akan ambil message. Di sini keterangan errornya, ada error di sini. Unsection dia mesti pakai try catch teman-teman. Kita pakai try catch karena ini rawan akan ada error, makanya kita mesti pakai tangkap menggunakan try catch. Jadi misalkan ada error, dia nanti nggak bikin aplikasi kita crash, tapi nanti akan ditangkap sama errornya apa. Jadi di sini kalau kita lihat errornya, dia minta try catch. Kita klik aja try catch. Di sini print message-nya kita ganti jadi get local message. Nah, kita tes aja hasilnya kayak apa. Harusnya kita sudah bisa ngambil data dari si message ini. Ini kan message-nya value-nya 0,2586 ya. Kita tes aja. Nah, kita sudah bisa ngambilin response message-nya 02586. Persis banget kan teman-teman? Nah, 02586. Kita sudah sukses ngambil objek-objek yang ada di sini. Kita cek aja lagi di sini ada list. Kalau kita mau ngambil list. Ada COD, kita ambil COD aja statusnya. COD. Kita compile ulang. Nah, dia responsnya berhasil diambil. COD nilainya 200. Persis kan teman-teman, benar? Coba kalau kita bikin error ya, kita bikin error. Di sini kan datanya ada COD yang bentuk objek, ada CNT dan ada message. Kalau di sini saya bikin, kita balik ke message. Kita balik ke message lagi. Di sini kan ada data message. Nah, kita akan bikin salah nih. Tangkapan objeknya, kita misalkan bikin message nggak sesuai dengan nama objek yang ada di sini. Kita coba compile, harusnya nanti akan ditangkap sama si
try catch-nya, si catch-nya. Jadi kalau ada error dia akan ditangkap di catch, akan ditampilin seperti apa hasilnya. Kita tes aja. Nah, di sini ada di sini nggak tampil datanya. Ada tulisan error kayak ya. Tadi kan kayak gini ya kalau nggak salah. Ini saya salah nih. Harusnya kita ngelihat catch-nya di sini, bukan di bawah sini, bukan di bawah ini. Jadi catch-nya di sini. Kan errornya di sini, kita bikin errornya kan di sini. Message-nya kita ganti, misalkan kita nggak ada di objeknya. Jadi di sini kita ganti ininya. Jadi get local message. Kita tes hasilnya. Log i error i tick get message. Nah, di sini ada error, dia ditangkap no value for message wggr ya, karena kita ditangkap ini dia ngasih tahu bahwa ini loh nggak ada data objek yang namanya ini kita ambil, karena memang di sini adanya kan message cnt sama cod untuk yang berupa objeknya. Kalau kita benerin dia akan bentar lagi pasti, karena datanya ada. Nah, dia bentar lagi nangkep message-nya, value-nya ini. Terus sedangkan kalau kita mau nangkep langsung yang berupa array, ini kan array nih, city. Kita coba tes city aja deh, ini kan city kan array nih. Kita tangkap city nih. Coba kita iseng aja, kita masukin ini city ke dalam value string ininya, objeknya. Kita city di sini city. Dia akan nangkap error apa coba? Ya, dia nangkep yang dia tangkap semua yang ada di city kan datanya ada banyak nih, sedangkan kita sebenarnya pengen sedangkan pertanyaannya gimana kalau kita mau nangkep cuman name-nya aja, jadi Tangerang, kita mau nangkep nama kotanya aja Tangerang. Seperti apa caranya? Kalau di volley kita bisa ubah nih array ini dalam bentuk suatu objek. Caranya gampang. Kita di sini tinggal ini kan try catch ya. Kita masih coding dalam try catch. Sini kita kasih tahu JSON object sama dengan di sini kita kasih tahu response titik get JSON object titik city, kita masukin ke sini. Terus dari sini kita bisa ambil si nama kotanya, kita akan ambil ini ya, Tangerang ini. Dan di sini kita bisa pakai string aja, string name city sama dengan JSON object titik get string titik name di sini namanya apa sih? Name. Nah, kita tes hasilnya di log response city. Kita tes aja di sini langsung hasilnya name city. Nah, kita coba tes teman-teman. Clear dulu. Nah, ini kita sudah bisa nangkap nama city-nya Tangerang. Jadi caranya kita ubah dulu ini si objek city, kan ini berupa array. Si city array ini kita mesti ubah dulu dalam bentuk objek dong, karena kita mau ngambil name ini. Jadi name-nya kita ubah dulu dalam bentuk objek. Caranya kita panggil kelas JSON object, kita deklarasikan nama objeknya apa, ini terserah. Terus kita ambil responsnya dari sini, terus kita get nama arraynya apa yang akan kita ambil di ini, induknya ini city.
Terus dari sini kita bisa panggil, kita bisa ubah, kita bisa panggil, kita bisa panggil name yang ada di Siti ini. Nah, sini kan tadi Siti punya name ini, di dalamnya ada name. Kita bisa ambil seperti ini caranya. Kenapa kita pakai string? Karena ini kan berupa string. Si name Tangerang. Nanti kalau berupa angka, nanti kita tipe datanya pun akan angka, apa double, apa integer. Jadi seperti itu, sesuaikan dengan value-nya apa. Kalau value-nya string ya kita pakai string, kalau value-nya integer kita pakai integer, kalau value-nya koma-koma kita pakai double atau float. Jadi seperti itu intinya. Kita akan ambil city-nya, jadi kita instancekan di sini si objeknya, objek si city-nya, terus kita get nama karena kita akan ngambil nama kotanya. Kita tampilin lognya, kita berhasil keluarin nama Tangerang. Jadi seperti itu caranya. Terus kita akan cek lagi, kita akan ngeluarin kita akan keluarin di sini kan. Kalau kita ngelihat data kita, kita perlu nama country. Kita kalau misalkan mau ngeluarin nama country letaknya di mana, kita tes. Country itu ada di dalam city, jadi kita bisa keluarin langsung. Ini caranya sama. Kita sudah dapat objeknya, kita tinggal keluarin country-nya, kita tulis saja country sama dengan JSON object city. Kita gini aja deh biar lebih paham teman-teman. City, JSON object city, get string, kita akan ngambil nama country. Kita copy aja ini, copy biar lebih pas. Kita tes di log, response city name city plus response country country sih, response get kita sudah ambil datanya kok masih di get response country. Oke, kita tes hasilnya. Nah, kita bisa keluarin ID, kita kasih tahu aja di sini country, compile ulang. Nah, kita sudah berhasil ngambil responsnya, namanya Tangerang, country-nya ID itu Indonesia. Nanti kita bisa ubah juga ini, tinggal pakai if aja. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana jika kita ingin menampilkan data kota ini ke aplikasi kita, sedangkan di sini data kota, di sini kan ada data kota, terus data statusnya, status hujan apa enggaknya, apa mendung apa enggaknya kan, status cuacanya kan letaknya ada di array, dalam array nih, ada di dalam list. Kalau cuaca nih ada dalam list, terus ada di dalam mana ya, ini weather. Jadi statusnya kan di sini hujan, apakah mendung, apakah gerimis kan di sini statusnya. Nah, pertanyaannya gimana cara nampilin? Misalkan kita akan menampilkan status hujan ini, rain ini di konsol kita, nah yang nantinya akan kita panggil di aplikasi kita. Teman-teman mesti perhatikan baik-baik. Di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk status hujan ini, yang rain ini letaknya ada di list, terus dia ada di main nih teman-teman. Jadi ada di list, ini ada di dalam array nih, ribet nih nih. Ada di list, ada di main. Kalau kita klik mainnya, nah di sini ada weather. Jadi ada di dalam list, terus dalam main, terus dalam weather, baru ntar ketemu nanti kita bisa ambil statusnya hujan apa enggaknya.
Bagaimana caranya? Kita langsung coba tes praktekin aja teman-teman. Ini agak ribet. Teman-teman perhatiin baik-baik posisinya. Tadi posisinya ada di list, ada di main, terus baru kita bisa panggil waiternya. Nanti baru kita bisa panggil objek dari si name statusnya, status main ya. Jadi kita ada di list. Jadi kalau di volley kita di sini ada yang namanya, kalau kita cek JSON array. Nah, JSON array ini untuk ngambil sesuatu yang berbau-bau dengan array dalam array. Nah, jadi kita pakai JSON array tadi kan kita pakai JSON object. Nah, sekarang kita pakai JSON array. Kita JSON array, kita akan menampilkan apa tadi, list ya. Pertama kan list. Kita gini aja, JSON array JSON array request response titik JSON array titik list, karena kita akan ambilin listnya. Terus tadi ada di mana lagi? List. Saya ada di main. Setelah main. Terus JSON object, kita akan ambilin objeknya dulu. Terus JSON object main. Terus sama juga JSON list titik get JSON object. Di sini statusnya mesti integer karena kita akan ngambil, kan di sini kan arraynya kan ada banyak banget nih. Ada array main yang ini, ada array main yang ini, ada banyak banget nih. Kita mau ngambil indeks yang keberapa? Contoh kita akan ambil indeks yang ke 0 aja. Jadi kita akan ambil ini status ini, yang main yang pertama. Kita akan coba contohin aja, nambilinnya aja. JSON object main index. Terus di sini kita bisa panggil, sekarang kita sudah punya indeks array ini. Indeks array si main ini yang ke 0. Nah, di sini si main punya array lagi nih. Namanya ada banyak nih. Kita akan ambil waiter. Jadi kita kasih tahu dulu di sini JSON array-nya. Kita coba tes aja JSON array. Tadi list mainnya belum diambil ya, berarti kita ambil JSON array main, terus kita ambil, kita ini deh biar lebih paham, main index, ini JSON array main, terus diikuti dengan JSON main index titik get JSON array. Kita akan ambil main, berarti kita ini teman-teman main, jadi kita tulis saja main karena kita akan ngambil array main. Terus untuk ngecek ada error apa enggak, kita teman-teman bisa di ini saja, di log aja, kita cek lognya dulu ada error apa enggak. Saya takutnya ada error, jadi biar pelan-pelan aja kita coba track satu-satu sampai di variable ini ada error apa enggak. Kita bisa track satu-satu caranya. Response ini aja, status waiter koma JSON array main. Oke. Sini errornya dia minta pakai string. Sorry. Apa nih? The logging can be most 3 karakter. Bentar. Kita lanjutin dulu aja deh. Sekarang JSON kita sudah punya main. Kita mau ambil si waiter ini. Sedangkan di main coba deh. Kita tes aja dulu deh. JSON object waiter JSON sebentar saya pahami dulu nih. JSON object kita akan ambil dari indeks ke 0, JSON object main index titik get JSON object waiter login
Kita track dari sini deh. Tadi saya salah. Nah, ada toString ya? Masih nggak bisa. Bentar, kok error sih. Login tag can be most. Oh, ini kebanyakan, sorry. Ini harusnya gini aja. Nah, tadi kebanyakan karakternya. Kita bisa track satu-satu dulu deh. Kita akan track satu-satu. Kebanyakan karakter tadi. Jadi dia nggak mau nge-lock, locknya nggak mau ini keluar. Kita akan track ini. Take to string. Kita tes hasilnya. Array main kan tadi JSON main ya. Ini hasilnya nih. Value error, tulisannya value error nih, berarti ada masalah. Cannot be converted JSON to array. JSON array. Kita coba track ke sini. Nah, ini nggak ada error nih, respon yang ini kita nggak ada error nih. Ini jalan, keterangannya lengkap, indeks ke 0, nggak ada masalah. Berarti kita array mulai dari error mulai dari sini. Kita akan perbaiki JSON array main. Kita akan ambil mainnya JSON harusnya di sini JSON, harusnya di sini JSON main index, bukan JSON main index nih. Get error JSON harusnya benar nih. Oh, sorry, harusnya bukan get error JSON kali ya. Oh, kok get ininya, sorry ini salah nih. Ini harusnya saya ulangi lagi, JSON objek, karena kita akan ambil objek si main. Sorry, main salah, JSON main index titik, get objek, kita akan ambil main. Kita coba track ini. Tadi saya salah, harusnya kita akan ambil objek main, harusnya jadinya pakainya objek, jangan pakai array. Kita coba tes di sini deh, kayaknya sih harusnya nggak ada error nih. Kita akan track ini, kita tes. Nah, kita keluar nih, nggak ada error nih teman-teman. Kita sudah sukses ambil ini si main. Ini main isinya sama nih, 2739, maksimumnya 27, sama nih, udah sama persis nih. Kita sudah bisa ambil main. Sekarang kita akan ambil, setelah main tadi ada apa? Ada weather. Kita akan ambil weather. Weather di sini ada beberapa macam nih teman-teman. Kalau kita lihat di main, kalau di weather ini kan statusnya array. Nih weather kan statusnya array nih, array. Jadi kita pakai array lagi. Hapus saja. JSON array weather array sama dengan indeks ke 0 ya. Terus get array, karena kita akan ngambil array dari si siapa tadi ya, si weather. Aduh, kok saya lupa terus sih. Kita track lagi ini,
pelan-pelan aja biar teman-teman bisa paham. Just kita coba jalanin lagi. Nah, ini kita nggak ada error, kita sudah bisa ambil calon objek array dari si weather. Ini udah sesuai nih. Kita sudah ambil ini 500 rain, lekren, 10D. Persis banget nih. Nah, sekarang kita sudah bisa panggil si weather-nya. Kita tinggal panggil dari si mainnya. Si main ini statusnya rain apa-apa. Ini kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Di weather ada apa aja di sini ya. Kita coba tes deh. Kita akan ambil objek ini, teman-teman. Main ini. Caranya berarti tinggal di JSON objek, kita akan ambil objek weather sama dengan weather array titik get objek. Di sini mintanya integer nih, integer kita kasih 0 aja. Terus di sini kita bisa panggil lagi JSON string, harusnya sudah bisa diambil nih. String weather status sama dengan weather titik get string, namanya main. Oke. Bismillah, kita print hasilnya ini. Ini sudah string, harusnya langsung bisa ini. Kita cek. Nah, kita sudah sukses ambil statusnya rain, hujan. Jadi ini sih menurut saya yang paling ribet sih untuk nampilin si weather ini, karena ini di dalam bersarang-sarang letaknya si weather nih, letaknya status hujan ini nih. Ini semoga teman-teman bisa paham sampai sini. Kalau teman-teman sudah paham sampai sini, tinggal kita looping datanya jika ingin menampilkan di mana ya nih, di list ini. Tinggal kita looping pakai for. Terus untuk nampilin data-data yang ini, yang lainnya sama caranya. Tadi kan kita nampilin ini ya, yang status ininya ya, clean hujan atau terang atau mendung. Tadi statusnya kan hujan, di sini status weathernya. Kita sudah bisa nampilin. Kita tinggal, kalau kita mau nampilin maksimum ini temperatur, tinggal kita tulis lagi aja, sama caranya. Biar lebih jelasnya nanti di video selanjutnya aja saya akan pindah dari data ini ke dalam bentuk suatu model. Dari model itu nanti baru kita bisa tarik satu-satu dengan lebih mudah pakai konsep dependency injection yang ada di Java. Oke, sampai sini aja di video ke berapa nih? Ke-7 atau ke-8? Ke-7. Semoga teman-teman bisa paham. Bantu share dan subscribe video ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas nampilin data-data yang lain. Pelan-pelan aja pokoknya biar teman-teman bisa paham dulu sampai sini. Nanti kita mau nampilin data yang temperatur ini, maksimum, minimum, terus kita nampilin tanggal, ini sama aja, sama persis caranya. Tinggal kita get aja kayak tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.